kembali lagi bersama Leon. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu tetap semangat ya untuk terus belajar bahasa Inggris. Di video kali ini bersama Kak Alima, kalian akan belajar bagaimana merangkai kalimat dalam bahasa Inggris yang menunjukkan kegiatan atau sesuatu yang telah selesai dilakukan di masa lalu atau masa lampau yang spesifik. Nah, maksudnya spesifik di sini adalah harus jelas kapan kegiatan itu dilakukan. Apakah kemarin, atau 2 hari yang lalu, sejam yang lalu, tahun lalu, bulan lalu. Harus jelas kapan kegiatan itu telah selesai dilakukan. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat semacam ini menggunakan simple past tense. Nah, bagaimana simple past tense itu? Pertama-tama, sebagaimana kalimat pada umumnya, harus ada subjek. Lalu, subjeknya ini diikuti oleh kata kerja atau bahasa Inggrisnya verb. Nah, tapi dalam tense simple past, verbnya ini yang digunakan harus verb bentuk kedua atau past verb. Nah, misalnya ya, kalau kata kerja makan, bahasa Inggrisnya kan eat. Nah, tapi it itu verb bentuk pertama. Sementara bentuk keduanya atau past verbnya ate. Jadi kalian harus pakai ate kalau dalam kalimat yang tense-nya simple past. Nah, gitu ya. Jadi subjek diikuti verb bentuk kedua atau past verb. Nah, lalu kalian bisa tambahkan objek atau complement tergantung bentuk kalimat yang ingin kalian buat seperti apa. Nah, gitu deh gambaran umum tentang simple past tense. Nah, sekarang kalau kalian udah paham bagaimana cara membentuk kalimatnya, yuk kita coba buat kalimat simple past tense dalam bahasa Inggris. Gimana ya contohnya? Kira-kira, gimana kalau kayak gini? Pada tahun 2006, saya lulus SD. Nah, itu kan 2006 itu udah lewat. Berarti kan waktunya di masa lalu dan spesifik karena dijelaskan waktunya tuh tahun 2006. Nah, berarti ini termasuk kalimat simple past tense. Nah, kita coba ya buat dengan pola kalimat simple past tense. Pada tahun 2006. Nah, pada tahun 2006 ini kita tulis sebagai in 2006. Kenapa? Karena kata depan atau preposisi untuk tahun itu pakainya in. Jadi in 2006. Nah, lalu seperti yang tadi udah disebutkan, subjeknya dulu apa? Subjeknya adalah saya. Saya tentunya kalian udah tahu bahasa Inggrisnya I. Nah, lalu diikuti past verb. Nah, lulus itu bahasa Inggrisnya graduate. Nah, tapi itu verb pertama, sedangkan past verbnya adalah graduated. Jadi, in 2006, I graduated. Nah, lulus SD. Jadi, kalian tambahkan from elementary school. Jadi, kalimat lengkapnya, in 2006, I graduated from elementary school. Nah, gitu ya. Sudah paham? Kalau masih bingung, kita coba lagi ya satu kalimat lagi. Misalnya, kemarin aku... jangan aku ya, kita coba subjek yang lain. Kemarin, keluargaku pergi ke Bandung. Nah, kemarin itu sudah lewat ya. Dan kemarin itu waktunya spesifik. Jadi, itu merupakan kalimat yang menggunakan simple past tense. Nah, gimana kalimatnya dalam bahasa Inggris? Pertama, subjeknya dulu apa tadi? Keluargaku. Keluargaku itu bahasa Inggrisnya my family. Nah, lalu pergi. Nah, pergi ini bahasa Inggrisnya kan go. Tapi ingat kalau dalam simple past tense harus verb kedua atau past verb. Nah, past verb dari go adalah went. Jadi my family went. Nah, lanjutkan tadi kemana? Ke Bandung. Nah, berarti
kalimat lengkapnya adalah yesterday my family went to Bandung. Nah, kayak gitu. Sudah paham kan ya? Nah, kalau sudah paham, kita bakal membahas suatu jenis teks yang sering menggunakan simple past tense, yaitu namanya recount text. Nah, recount ini kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, artinya mengingat kembali. Nah, jadi pasti teksnya ini teks yang mengingat kembali suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Jadi, tujuan atau purpose dari teks ini adalah to retell a past event. Atau bahasa Indonesianya, untuk menceritakan kembali suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, bagaimana teks ini biasanya dibuat? Nah, ada 3 unsur utama dalam teks ini. Pertama ada orientation namanya. Lalu kedua ada events. Yang ketiga ada reorientation. Orientation ini kita bisa artikan sebagai pembukaan atau pendahuluan. Jadi memberikan gambaran umum tentang apa yang akan diceritakan. Nah, lalu events di sini artinya peristiwa. Jadi menceritakan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam kejadian itu. Nah, lalu reorientation ini bisa kita artikan sebagai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari isi teks tersebut itu apa? Nah, paham? Kalau sudah paham konsepnya, kita coba yuk bentuk membuat recount text menggunakan past tense. Nah, pertama kita pilih topiknya apa ya? Bagaimana kalau topiknya keluargaku pergi ke Bandung minggu lalu. Jadi judulnya tadi My Family Went to Bandung. Jangan deh agak terlalu kayak kalimat, gimana kalau gini, Going to Bandung on a weekend. Nah gitu ya judulnya. Nah lalu recount text ini dimulai dengan orientation atau pembukaan. Nah, pembukaannya bisa dimulai dengan kalimat seperti ini. My family went to Bandung last weekend. Nah, jadi dijelaskan kapan terjadinya last weekend. Lalu karena ini sudah terjadi, pakai simple past tense seperti yang udah dijelaskan tadi. Jadi verbnya yang biasanya go berubah jadi past verb went. My family went to Bandung last week. Nah, lalu kalimat keduanya, we went there to attend my cousin's wedding. Nah, kita pergi ke sana untuk menghadiri pernikahan sepupuku. Nah, tadi verbnya sekali lagi jadi went karena harus menggunakan past verb atau verb bentuk kedua. Nah, in the wedding we ate so many delicious food. Nah, it berubah jadi ate karena harus jadi past verb. Nah, and then there were so many attendees of the wedding. All my family were there to congratulate my cousins on his wedding. Nah, gitu ya. When-nya sekali lagi jadi karena harus past verb jadinya when. Terus karena past juga were biasanya are berubah jadi were. Nah, lalu itu ya eventsnya di situ dari mulai makan banyak makanan yang enak, lalu sampai tadi banyak tamu yang datang ke pernikahan itu. Nah, singkat saja ya, langsung kita tutup dengan reorientation atau kesimpulannya. Kesimpulannya bisa gini,
I had a good time in my cousin's wedding. I hope that he will be happy in his marriage. Nah, yang kalimat yang pertama dari reorientation itu masih pakai past tense karena masih menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Jadi have berubah jadi past verb had. Nah, cuma kalimat yang keduanya ini karena berupa wishes atau harapan, jadinya pakai will, bukan pakai past tense lagi karena tidak menceritakan kejadian yang telah terjadi. Nah, begitu teman-teman tentang simple past tense dan recount text. Sudah paham? Semoga video ini bisa membantu kalian semua dalam memahami simple past tense dan recount text ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, boleh ya kalian komen di bawah ini. Nanti kita coba jawab pertanyaan kalian yang ada di komen. Thank you, see you next time.